Assalamualaikum teman-teman. Halo, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai anggaran pengeluaran modal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Nurfi Lutfiyah, Nurul Hayati, Delia Saski Ananda, Bagus Galin, dan juga Yosep Adilaksono. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 4 indikator pembelajaran. Yang pertama, konsep teoretik keputusan keuangan. Yang kedua, informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan keuangan investasi. Yang ketiga, kriteria investasi. Dan yang keempat, penyusunan anggaran pengeluaran modal. Berikut penjelasannya. Kita masuk ke dalam pembahasan. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Kemudian anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kemudian, anggaran pengeluaran modal adalah penggunaan kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu untuk memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Anggaran modal berhubungan dengan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembalian dananya lebih dari 1 tahun. Anggaran modal meliputi keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang yang hasil pengembaliannya diharapkan lebih dari 1 tahun. Contoh untuk pengeluaran investasi dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, pengembangan sumber daya manusia, departemen pengembangan dan departemen pengembangan dan penelitian. Baik, selanjutnya ada pentingnya penganggaran modal. Setidaknya ada beberapa poin yang harus kita cermati terkait pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Artinya, perencanaan penganggaran modal ini erat kaitannya dengan pengembalian dana yang jangka waktunya itu relatif lebih lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Hal ini juga perlu untuk diterapkan mengingat penganggaran modal yang efektif serta efisien dapat meminimalkan terjadinya kesalahan terkait modal yang nanti akan digunakan sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan. Untuk poin yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil terkait investasi yang memerlukan pengeluaran modal ini harus dilakukan dengan tepat oleh seorang manajer keuangan untuk menentukan tingkat resiko serta keuntungan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada 5 aspek penting dalam capital budgeting. Aspek yang pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian aspek yang kedua ada think instrumentally. Berusaha untuk selalu think instrumentally, artinya bagaimana tambahan yang akan dihasilkan oleh suatu proyek ini terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Kemudian aspek yang ketiga, perhitungkan opportunity cost atau biaya kesempatan. Opportunity cost sendiri ini merupakan suatu nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang ini memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif yang lain. Kemudian untuk aspek yang keempat, ada sunk cost yang tidak masuk dalam perhitungan. Sunk cost sendiri merupakan biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan sunk cost dalam satu analisis capital budgeting karena biayanya sudah terjadi sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian untuk aspek yang terakhir atau aspek yang kelima ada konsekuensi proyek.
yaitu memfokuskan kepada implikasi-implikasi atau penerapan yang dihasilkan dari keputusan proyek yang akan diambil ke depan. Langkah strategik penganggaran modal. Penganggaran modal harus diintegrasikan dengan perencanaan strategi perusahaan. Hal ini penting karena investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mempunyai dampak jangka panjang bagi masa depan perusahaan. Penganggaran modal biasanya memerlukan biaya yang besar. Semua bagian di perusahaan sangat dipengaruhi oleh keputusan penganggaran modal. Selanjutnya, apa sih macam-macam keputusan penganggaran modal? Macam-macam keputusan penganggaran modal ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu penggantian atau replacement, perluasan, expansion, pertumbuhan atau growth, dan ditinjau dari tingkat ketergantungannya. Usulan proyek investasi dapat dikelompokkan menjadi 4. 1. Independent project, mutually exclusive project, complement project, dan substitute project. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap-tahap penganggaran modal. Untuk tahap-tahap penganggaran modal sendiri ada 5. Yang pertama adalah pembuatan proposal pengeluaran modal, yaitu biasanya biaya proyek harus sudah ditentukan. Yang kedua adalah pengkajian dan analisis proposal. Pengkajian akan dilakukan dengan melihat kesesuaian proposal dengan tujuan dan rencana perusahaan secara keseluruhan serta validitas aspek ekonomis proposal tersebut. Nah, di sini biasanya hal yang dilakukan adalah A. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. B. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Biasanya itu memakai distribusi probabilitas aliran kas. Kemudian yang C. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dan yang D adalah dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Sedangkan untuk tahap yang ketiga yaitu adalah pengambilan keputusan pengeluaran modal. Tahap yang keempat adalah pelaksanaan keputusan. Setelah itu tahap yang terakhir adalah tindak lanjut dan koreksi. Sebelum dengan langkah akhir ini, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan itu dibandingkan dengan besar biayanya. Untuk faktor penyusunan anggaran modal di sini ada 8 hal. Yang pertama adalah penilaian terlebih dahulu terhadap rencana, yaitu dalam penyusunan anggaran modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi barang tersebut layak atau biasa disebut dengan favorable atau tidak layak, biasanya juga disebut dengan unfavorable. Dan yang kedua adalah keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Ketepatan pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan tergantung pada keakuratan data arus kas masuk maupun arus kas keluar. Yang ketiga adalah tingkat resiko. Dalam proses penyusunan anggaran modal, resiko juga perlu diperhitungkan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan adanya kerugian. Dan yang keempat adalah tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian dalam penyusunan anggaran modal turut dipertimbangkan karena barang yang diinvestasikan terikat dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, yaitu pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek yang akan dijalankan perlu diperhatikan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan atau tidak. Dan yang keenam adalah jumlah dana. Kesehatan keuangan perlu harus dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kecukupan jumlah dana yang ada.
Dan yang ketujuh adalah kemungkinan keberhasilan. Ketepatan penyusunan anggaran modal sangat penting untuk memprediksi kemungkinan berhasil, karena hasilnya baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau yang nomor 8 adalah persaingan. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan produk. Kemudian estimasi cash flow. Penilaian suatu usulan investasi didasarkan pada arus kas setelah pajak, bukan didasarkan pada laba akuntansi. Dalam penganggaran modal, arus kas secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu initial cash outflow, operational cash inflow, dan terminal cash inflow. Initial cash outflow atau pengeluaran kas awal merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Jumlah kas yang dikeluarkan merupakan besarnya nilai investasi awal untuk proyek tersebut. Macam-macam pengeluaran kas yang digunakan untuk investasi awal adalah yang pertama yaitu ada harga beli tanah tempat lokasi, biaya mendirikan bangunan, harga beli mesin, biaya pemasangan, biaya percobaan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian yang kedua ada operational cash inflow, arus kas masuk yang terjadi selama proyek investasi dioperasikan. Besar kecilnya arus kas masuk yang berasal dari operasi dihitung atas dasar setelah pajak atau net cash inflow dengan rumus sebagai berikut. Pertama, kita bisa menggunakan rumus earning before interest and tax dikalikan 1 min tax atau pajaknya, kemudian ditambah dengan depresiasi, atau dengan menggunakan rumus earning after tax ditambah dengan depresiasi ditambah 1 min tax atau pajaknya. Kemudian yang ketiga ada terminal cash inflow. Terminal cash inflow merupakan arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Arus kas masuk ini dapat berasal dari penjualan aktiva pada akhir umur proyek dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Metode penilaian usulan investasi. Inti dari penganggaran modal sesungguhnya merupakan inti dari semua analisis keuangan, yaitu membentuk keputusan yang akan memaksimumkan nilai perusahaan. Terdapat 4 metode yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan dari suatu usulan investasi. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada accounting rate of return, yang ketiga ada net present value, yang keempat ada internal rate of return. Metode yang pertama yaitu metode payback period. Metode payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk atau cash flow yang diperoleh. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period yaitu nilai investasi dibagi dengan cash flow dikali 1 tahun. Rumus ini digunakan ketika jumlah cash flow di tiap tahun sama. Kemudian terdapat contoh soal dari metode payback period. Yang pertama, jika cash flow di tiap tahunnya sama. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah, arus kas diperkirakan sebesar 40 juta rupiah per tahun selama 6 tahun. Penyelesaiannya payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan cash flow dikali 1 tahun. Payback period, nilai investasi sebesar 120 juta rupiah dibagi dengan cash flow sebesar 40 juta rupiah dikali dengan 1 tahun, mendapatkan hasil selama 3 tahun. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika cash flow tiap tahunnya berbeda. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah, arus kas yang diperkirakan pada tahun pertama dan tahun kedua sebesar 50 juta rupiah, pada tahun ketiga sebesar 40 juta rupiah, pada tahun keempat sebesar 30 juta rupiah, dan pada tahun kelima dan keenam sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk penyelesaiannya, outlays atau investasi sebesar 120 juta rupiah dikurangi dengan profit pada tahun pertama sebesar 50 juta rupiah, mendapatkan hasil investasi sebesar 70 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan profit pada tahun kedua sebesar 50 juta rupiah, mendapatkan hasil investasi sebesar 20 juta rupiah. Untuk menghitung payback period, yaitu sama dengan 2 tahun ditambah dengan 20 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah dikali 12 bulan, mendapatkan hasil selama 2 tahun 6 bulan.
Metode yang kedua ada metode accounting rate of return. Metode accounting rate of return atau sering juga disebut dengan average rate of return menunjukkan persentase keuntungan neto setelah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Dasar perhitungan metode ini adalah keuntungan yang dilaporkan dalam pembukuan laporan keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung accounting rate of return yaitu rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Kemudian contoh soal dari metode accounting rate of return. Perusahaan PT A Hinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta rupiah. Proyek ini dapat menghasilkan cash flow atau arus kas masuk sebesar 100 juta rupiah per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah nilai accounting rate of return pada proyek tersebut? Diketahui biaya investasi sebesar 500 juta rupiah, kemudian usia ekonomis sebesar 10 tahun dan juga cash flow per tahun sebesar 10 juta rupiah. Depresiasi per tahun sebesar 50 juta rupiah diperoleh dari 500 juta yaitu dari biaya investasi dibagi dengan umur ekonomis selama 10 tahun. Untuk penyelesaiannya, accounting rate of return dengan rumus pendapatan investasi dibagi biaya investasi. Pendapatan investasi yaitu diperoleh dari cash inflow per tahun sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan depresiasi per tahun sebesar 50 juta rupiah dibagi dengan biaya investasi sebesar 500 juta rupiah. Accounting rate of return sama dengan 50 juta rupiah dari pendapatan investasi dibagi dengan biaya investasi sebesar 500 juta rupiah, menghasilkan accounting rate of return sebesar 0,1 atau 10%. Jadi, pada tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah sebesar 10%. Yang ketiga ada metode net present value. Metode net present value atau NPV merupakan metode yang digunakan untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proses dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Untuk rumus yang digunakan seperti yang tertera pada slide presentasi, di mana LO sama dengan nilai investasi, kemudian AT itu merupakan aliran kas neto pada periode T, kemudian R itu discount rate, dan T jangka waktu proyek investasi. Kemudian yang berikutnya untuk menentukan kriteria kelayakan dari suatu investasi dapat dilihat pada jika NPV lebih dari 0 atau positif maka investasi layak dan diterima. Kemudian jika NPV kurang dari sama dengan 0 atau negatif, investasi tidak layak dan ditolak. Kemudian berikut contoh kasus penilaian NPV jika arus kas tiap tahun sama. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah. Proses diperkirakan sebesar 40 juta rupiah per tahun selama 6 tahun dengan rate of return sebesar 10%. Untuk penyelesaiannya, NPV sama dengan minus 120 juta ditambah 40 juta rupiah dikali 4,3553. Nilai ini dapat dilihat pada tabel A2 nilai sekarang dari suatu annuity. NPV sama dengan minus 120 juta ditambah dengan 174.212.000 rupiah. Diperoleh nilai NPV sebesar 54.212.000 rupiah. Yang berikutnya terdapat contoh jika perhitungan arus kas di tiap tahunnya tidak sama. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah dengan tingkat bunga rate of return sebesar 10%. Proses diperkirakan pada tahun pertama dan tahun kedua sebesar 50 juta rupiah, pada tahun ketiga 40 juta rupiah, pada tahun keempat sebesar 30 juta rupiah, pada tahun kelima dan keenam sebesar 20 juta rupiah. Kemudian disajikan dalam tabel seperti berikut. Tahun, DF 10%, proses, dan PV of proses. Pada kolom DF dapat dilihat perolehan angka dapat dilihat pada tabel A1 nilai sekarang. Dari tabel dapat dilihat ada total PV dari proses sebesar 160.980.000 rupiah, kemudian ada total PV dari outlay sebesar 120 juta rupiah, diperoleh hasil NPV sebesar 40.980.000 rupiah.
Kemudian metode yang keempat, terdapat metode internal rate of return. Metode internal rate return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat internal rate of return tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Untuk itu, menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif juga NPV yang negatif. Kemudian rumus untuk menghitung IRR sama dengan RK ditambah NPV kali RK dibagi PV RK minus PV RB dikali RB minus RK. Untuk keterangannya sendiri, IRR merupakan internal rate of return, kemudian untuk RK itu merupakan tingkat bunga terendah, RB merupakan tingkat bunga tertinggi, NPV RK merupakan NPV pada tingkat bunga terendah, untuk PV RK merupakan PV of process pada tingkat bunga terendah, dan PV RB merupakan PV of process pada tingkat bunga tertinggi. Kemudian untuk perhitungannya dilihat dari kasus perhitungan NPV. Perhitungan NPV dengan tingkat bunga 20% dan 30%. Pada tahun pertama dan kedua, proses sebesar 50 juta rupiah, tahun ketiga proses sebesar 40 juta rupiah, tahun keempat proses sebesar 30 juta rupiah, pada tahun kelima dan keenam proses sebesar 20 juta rupiah. Dengan DF, angka tertera dapat dilihat pada kolom pada tabel A1. Nah, kemudian diperoleh PV of process sebesar Rp128.710.000 pada DF 20% dan Rp106.320.000 pada DF 30%. Kemudian untuk investasi sebesar Rp120 juta untuk DF 20% dan DF 30%. Kemudian NPV pada DF 20% sebesar Rp8.710.000. Kemudian untuk DF 30% sebesar 13.608 minus 13.680.000 Untuk selisih tingkat bunga pada 30% dan 20% itu selisihnya sebesar 10%. Untuk PV of process mendapatkan selisih sebesar 22.390.000. Kemudian untuk NPV selisihnya sebesar Rp22.390.000. Untuk penyelesaian perhitungan IRR sama dengan RK plus NPV RK dibagi PV RK dikurangi PV RB dikali RB minus RK. IRR untuk RK sebesar 20% ditambah dengan NPV RK sebesar Rp8.710.000 dibagi dengan PV RK sebesar Rp128.710.000 dikurangi dengan PV RB sebesar Rp106.320.000 dikali dengan RB minus RK sebesar 30% dikurangi 20%. IRR sama dengan 20% ditambah 0,389 dikali 10. IRR mendapatkan hasil 20% ditambah 3,8%. Nilai IRR pada contoh kasus soal tersebut sebesar 23,89%.